Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Alfianida. Saya dari kelas 3C dengan NIM 240102093. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari 10 jurnal ialah tentang ittihad. Jadi, pencapaian tertinggi yang diidamkan bagi seorang sufi adalah bersatunya Sang Pencipta dan yang dicinta. Konsep penyatuan ini bagi Abu Yazid Al-Bustami dikenal dengan istilah ittihad. Bagi Al-Hallaj dikenal dengan istilah hulul, dan Ibnu Arabi menyebutnya dengan istilah wahdat al-wujud. Jadi, perbedaan antara ittihad Al-Bustami dengan hulul Al-Hallaj adalah dalam hulul diri Al-Hallaj tidak melebur atau hilang, sementara dalam ittihad diri Abu Yazid hancur dan yang ada hanya diri Tuhan. Jadi, dalam ittihad yang dilihat satu wujud, sedangkan dalam hulul ada dua wujud tapi bersatu dalam satu tubuh. Baiklah, saya lanjut ke kesimpulan yang kedua tentang analisis paham al-ittihad dan al-hulul dalam tradisi tasawuf Islam. Di antara ajaran tasawuf terdapat konsep al-ittihad yang dibawa oleh Abu Yazid Al-Bustami. Konsep ini mengajarkan tentang penyatuan antara Tuhan dan hamba yang telah mencapai tingkat kesucian, sehingga seorang sufi yang telah berada pada tingkat ittihad merasakan bahwa dirinya menyatu dengan Tuhan. Pada tingkatan ini terlihat bahwa yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dapat memanggil yang lainnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep al-ittihad dan al-hulul dalam perkembangannya memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan filsafat. Seperti pada pemikiran Al-Suhrawardi di Persia, di Turki, pemahaman ini berkontribusi besar terhadap terbentuknya majelis-majelis sufi yang dikembangkan oleh Jalaluddin Rumi. Sementara itu di Indonesia, pemahaman ini tampak jelas dalam konsep Manunggaling Kaula Gusti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Baiklah, jadi kesimpulan dari konsep al-ittihad menurut tasawuf Abu Yazid Al-Bustami ialah di antara ajaran dalam tasawuf terdapat konsep al-ittihad yang diperkenalkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Konsep ini mengajarkan tentang penyatuan antara Tuhan dan hamba yang telah mencapai tingkat kesucian tertentu. Seorang sufi yang telah mencapai tingkat ittihad merasakan bahwa dirinya menyatu dengan Tuhan. Pada tingkat ini, mencintai dan yang dicintai oleh seolah menjadi satu, sehingga salah satu dapat memanggil yang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran Abu Yazid Al-Ittihad dan Al-Hallaj Al-Hulul. Tasawuf merupakan salah satu bidang keilmuan. Di dalamnya banyak terjadi kontroversi dan polemik dalam sejarah dan menciptakan tarekat-tarekat seperti yang kita ketahui hingga saat ini. Dalam perjalanan sejarah tasawuf, hampir dari sebagian para ulama dan intelektual Islam bersepakat bahwa keberadaan tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, di mana sebagian besar umat Islam mengenal sebagai bidang keilmuan pembersih hati atau sarana untuk agar mendekatkan diri manusia kepada Tuhan yang menciptanya. Tasawuf mengalami perubahan dari zaman ke zaman, dahulu dari yang sebatas akhlak saja dan sampai sekarang melibatkan akidah sehingga memunculkan banyak pro dan kontra. Penerapan metode pembiasaan sholat pada usia dini. Metode pembiasaan sholat memerlukan pembiasaan
agar pendidikan tersebut bisa menjadi jati diri anak yang akhirnya akan membentuk karakter anak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan metode pembiasaan sholat pada anak usia dini. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah guru kelas dan guru pendamping, sedangkan kepala sekolah dan anak didik dijadikan sebagai informan tambahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari keseluruhan jurnal tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.